Namaku Raka. Awalnya aku benar-benar nggak pernah percaya sama cerita aneh tentang Tetin, desa terpencil di pinggir hutan itu. Buatku, cerita soal desa angker, siluman, atau makhluk tua yang hidup ratusan tahun. Cuma cocok buat bahan obrolan malam atau konten horor di internet. Tapi semua pemikiran itu pelan-pelan runtuh sejak aku menginjakan kaki di desa tempat nenekku tinggal. Aku datang ke sana karena kondisi nenek sudah semakin parah. Kata ibu di telepon, nenek sering sakit-sakitan. Badannya makin kurus dan sering ngomong sendiri kalau malam. Perjalanan ke desa itu panjang dan melelahkan. Jalanan semakin sempit, aspal berubah jadi tanah berbatu. Sinyal hilang sama sekali. Di kiri kanan pepohonan tinggi berdiri rapat, seperti tembok hidup yang menutup dunia luar. Begitu sampai rumah nenek menyambutku dengan kesan dingin yang aneh. Bangunannya rumah kayu tua, catnya sudah mengelupas. Beberapa papan dinding terlihat lapuk dan retak. Atap sengnya berkarat, dan halaman depannya dipenuhi daun kering. Di belakang rumah, langsung berbatasan dengan hutan. Hutan yang terlihat gelap bahkan di siang hari. Nenek terbaring di kamarnya. Tubuhnya kurus sekali, kulitnya keriput, tapi matanya masih tajam. Saat melihatku, ia tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa dipaksakan. "Kamu akhirnya datang juga, Rak," katanya pelan. Suaranya terdengar lemah, seolah setiap kata butuh tenaga besar untuk keluar. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Ada perasaan gak enak yang gak bisa aku jelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari balik dinding rumah. Menjelang malam, suasana desa berubah drastis. Kalau siang masih terdengar suara ayam dan obrolan warga, malam hari terasa sunyi berlebihan. Gak ada suara jangkrik, gak ada kodok. Hanya angin yang sesekali berdesir pelan, menyapu dedaunan di halaman. Saat aku sedang mencoba tidur di kamar depan, suara itu terdengar untuk pertama kalinya. Pelan, ritmis. Seperti suara langkah kaki yang diseret di atas tanah. Awalnya aku pikir cuma orang lewat atau mungkin nenek yang berjalan keluar kamar. Tapi suara itu datang dari arah belakang rumah, tepat dari hutan. Langkah itu berhenti, lalu terdengar lagi, semakin dekat, lalu menjauh. Aku merinding, tapi berusaha berpikir positif. Aku terlalu capek. Mungkin cuma perasaanku saja. Tengah malam. Aku terbangun karena suara nenek meracau dari kamarnya. Suaranya gemetar. Seperti orang ketakutan. Jangan jawab. Jangan keluar. Aku langsung bangun dan menghampiri kamarnya. Nenek membuka mata, menatapku dengan wajah pucat dan penuh keringat dingin. Kalau dengar suara orang manggil namamu dari luar, jangan pernah jawab, Rok. Katanya lirih tapi tegas. Buluku langsung berdiri, aku tanya maksudnya apa. Siapa yang akan manggil namaku? Tapi nenek cuma menatapku lama, tatapannya kosong tapi penuh ketakutan. Seolah dia melihat sesuatu di belakang tubuhku. Nanti kamu tahu sendiri, katanya pelan, lalu memejamkan mata. Malam itu aku hampir gak bisa tidur. Setiap suara kecil bikin jantungku berdegup kencang. Kayu rumah yang berderit, angin yang meniup jendela, semuanya terasa mengancam. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Aku keluar rumah, menyapa warga sekitar. Mereka terlihat ramah, bahkan terlalu ramah. Senyum mereka lebar, tapi entah kenapa terasa kaku. Seperti senyum yang dipaksakan. Aku mulai ngobrol soal desa, soal kehidupan mereka. Sampai akhirnya aku menyinggung soal hutan di belakang rumah nenek. Reaksi mereka langsung berubah. Senyum menghilang. Ada yang menunduk, ada yang langsung mencari alasan untuk pergi. Seorang ibu tiba-tiba berkata harus menjemur pakaian. Padahal matahari tertutup awan. Seorang bapak pura ditelepon anaknya, lalu cepat-cepat pergi. Sikap mereka bikin dadaku terasa sesak. Sampai akhirnya aku duduk di warung kecil dekat ujung desa. Di sana ada seorang bapak tua. Rambutnya sudah memutih semua. Kulitnya keriput dan matanya cekung. Dari caranya memandang sekitar, aku tahu dia sudah melihat banyak hal dalam hidupnya. Aku memberanikan diri bertanya, pelan-pelan, supaya nggak terdengar oleh orang lain. "Bapak, sebenarnya hutan di belakang desa ini kenapa?" Bapak itu menatapku lama, seolah menimbang apakah aku pantas tahu atau tidak. Lalu dia mendekatkan wajahnya dan berbisik. "Di hutan itu, ada siluman. Dia nyamar jadi manusia,
Umurnya sudah ratusan tahun. Aku refleks ketawa kecil, mengira itu cuma cerita buat nakutin orang luar. Tapi bapak itu sama sekali nggak tertawa. Matanya serius, bahkan terlihat sangat takut. Dia cari keabadian, lanjutnya. Dan setiap beberapa puluh tahun, dia butuh tumbal. Dadaku langsung terasa dingin. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi bapak itu langsung berdiri, membayar minumannya, dan pergi tanpa menoleh lagi. Seolah dia baru saja melanggar aturan tak tertulis. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku mulai sering mimpi buruk. Setiap aku terlelap, mimpi yang sama selalu datang. Aku berdiri di tepi hutan, sendirian. Kabut tipis menyelimuti tanah. Dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi kurus. Tubuhnya terlalu tinggi untuk manusia normal. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya hitam kosong tanpa ekspresi. Dia berdiri diam, lalu perlahan tersenyum. Senyum itu lebar, terlalu lebar, seolah rahangnya bisa terlepas kapan saja. Aku ingin lari, tapi kakiku nggak bisa bergerak. Sosok itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah seperti bergetar pelan. Aku selalu terbangun dengan napas terengah-engah, dan tubuh basah oleh keringat dingin. Tapi yang paling bikin aku ketakutan bukan penampilannya. Dalam mimpi itu, sosok tersebut selalu memanggil namaku. Rocker. Yang lebih mengerikan, suaranya persis suara nenek. Lembut, pelan, penuh kasih. Suara yang selama ini aku kenal sejak kecil. Dan setiap kali aku terbangun, aku selalu mendengar sesuatu dari arah hutan, suara langkah kaki yang diseret. Pelan, sabar. Seolah sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Malam berikutnya, suasana rumah nenek terasa jauh lebih berat dari biasanya. Udara di dalam rumah pengap, padahal jendela sudah kubuka lebar. Bau kayu tua bercampur tanah basah menusuk hidung, bikin kepala terasa pening. Nenek sejak sore terlihat makin lemah. Nafasnya pendek-pendek, dadanya naik turun pelan. Seolah setiap tarikan napas adalah perjuangan. Aku duduk di kursi dekat kamarnya, mencoba tetap terjaga. Entah kenapa, ada perasaan kuat yang bilang kalau malam ini bukan malam biasa. Jam dinding tua di ruang tengah berdetak lebih keras dari biasanya. Tik, tok. Tik, tok. Setiap detiknya terasa seperti menghitung sesuatu. Sekitar tengah malam, suara itu datang lagi. Langkah kaki yang diseret. Kali ini lebih jelas. Lebih dekaci. Nggak lagi samar seperti malam pertama. Suaranya berasal dari arah belakang rumah, dari batas antara halaman dan hutan. Aku menahan napas, tubuhku menegang. Aku menajamkan pendengaran, berharap itu cuma perasaanku sendiri. Tapi Cidaki, langkah itu berhenti tepat di luar jendela dapur. Aku bisa mendengar suara napas berat dalam, seperti orang tua yang kelelahan setelah berjalan jauh. Perlahan, terdengar suara gesekan kuku di dinding kayu. Kayu itu berderit pelan, seolah ditekan dari luar. Tiba-tiba terdengar suara memanggil Raka. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku langsung teringat pesan nenek. Jangan pernah menjawab. Jangan keluar. Tanganku gemetar, jantungku berdetak begitu kencang sampai terasa sakit. Suara itu terdengar lagi. Raka, ini nenek. Nada suaranya lembut, persis seperti nenek saat memanggilku waktu kecil. Ada rasa rindu di sana. Ada kehangatan yang hampir membuatku berdiri dan melangkah ke arah pintu. Tapi di saat yang sama, bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang salah. Sengaja salah. Aku menutup mulutku sendiri dengan tangan. Takut tanpa sadar aku menjawab panggilan itu. Dari dalam kamar, nenek tiba-tiba menjerit pelan. Suara jeritannya tertahan. Seperti orang yang mencoba berteriak tapi tenggorokannya dicekik. Aku langsung berlari ke kamarnya. Nenek menggeliat di atas kasur. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Mulutnya kamet membaca sesuatu yang tidak aku mengerti. Tangannya mencengkeram sprei dengan kuat. Dia datang lagi. Bisiknya. Dia nggak sabar. Aku panik. Aku pegang tangan nenek, mencoba menenangkannya. Tapi saat itu aku sadar, suhu tangan nenek sangat dingin. Bukan dingin orang sakit, lebih seperti dingin mayat. Jiluah huma suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini mengelilingi rumah,
pelan, teratur, seolah sesuatu sedang mengamati setiap sudut, mencari celah untuk masuk. Lalu terdengar suara tertawa, pelan, panjang, dan serak. Aku merasakan tekanan di dada, seperti ada beban berat menindih tubuhku. Nafasku terasa pendek. Lampu di rumah tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Dalam gelap, aku mendengar suara kayu dipukul dari luar. Tok, tok. Tok, seperti seseorang mengetuk pintu dengan sangat pelan. Bukakan pintunya, rak. Suara itu terdengar lagi. Aku kedinginan. Aku mundur beberapa langkah. Kakiku gemetar, hampir gak bisa menopang tubuhku sendiri. Dalung jelapi. Aku melihat bayangan di balik pintu, tinggi, kurus, lehernya terlihat panjang. Kepalanya hampir menyentuh kusen pintu. Nenek tiba-tiba menggenggam tanganku dengan sangat kuat. Tenaganya gak masuk akal untuk orang setua dan sesakit dia. Dengar baik-baik, katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Apapun yang terjadi, jangan pernah ikut dia. Jangan percaya wajahnya. Jangan percaya suaranya. Air mata menetes dari sudut matanya. Aku sudah menipunya dulu. Sekarang, dia mau bayarannya. Ketukan di pintu berhenti. Rumah mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Aku kira semuanya sudah berakhir. Tapi saat aku menoleh ke arah jendela kamar nenek, aku melihat sesuatu yang bikin darahku seperti berhenti mengalir. Di balik kaca jendela, ada wajah menempel. Wajah manusia. Tapi matanya hitam legam tanpa putih sama sekali. Bibirnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang panjang dan runcing. Kulitnya pucat, seperti dilapisi abu. Matanya menatap lurus ke arahku. Dan perlahan, mulut itu bergerak. Sebentar lagi, Raka. Kaca jendela bergetar pelan. Seolah sesuatu di luar sedang menahan diri untuk tidak masuk. Saat itulah aku sadar, mimpi burukku bukan sekadar mimpi. Siluman pencari keabadian itu benar-benar ada. Dan malam ini, dia sudah berdiri sangat dekat denganku. Aku berdiri terpaku di tempatku. Nafasku tersengal, tenggorokanku kering, dan kakiku terasa seperti ditanam ke lantai. Wajah di balik kaca itu perlahan menjauh, tapi bukan pergi. Bayangannya masih terlihat bergerak mengitari rumah. Seperti pemangsa yang tahu. Mangsanya sudah terpojok dan tinggal menunggu waktu yang tepat. Nenek tiba-tiba terbatuk keras. Batuknya dalam dan berat sampai tubuhnya terangkat dari kasur. Aku segera menoleh ke arahnya. Wajah nenek semakin pucat, bibirnya membiru. Matanya setengah terbuka tapi pandangannya kosong. Rak, panggilnya pelan. Aku langsung mendekat. Memegang tangannya yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dinginnya bukan seperti orang demam, tapi seperti memegang benda yang terlalu lama berada di tempat gelap dan lembab. Maafkan nenek, katanya terbata-bata. Semua ini karena nenek. Aku menggeleng cepat. Aku bilang jangan bicara dulu simpeng tenaga. Tapi nenek memaksakan diri. Cengkeramannya di tanganku semakin kuat, seolah dia takut aku menghilang. Dulu, nenek masih muda. Lanjutnya dengan suara nyaris tak terdengar. Desa ini pernah dilanda kematian. Banyak orang mati mendadak. Warga ketakutan. Sampai akhirnya, Jiamungku. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak. Di luar, suara ranting patah terdengar jelas. Seperti ada sesuatu yang semakin mendekat. Dia menjanjikan keselamatan, kata nenek. Katanya, kalau ada satu tumbal, desa ini akan selamat. Tapi nenek tahu, itu bohong. Dia bukan penjaga. Dia pemakan umur. Air mata mengalir di pipi nenek. Waktu itu, yang dia incar adalah ayahmu. Tapi nenek menipu dia. Nenek tukar tanda. Nenek sembunyikan ayahmu. Sejak itu, nenek hidup dengan hutang umur. Jantungku seperti dipukul keras. Aku mulai paham. Kenapa nenek bisa bertahan selama ini? Kenapa tubuhnya terlihat seperti dipaksa hidup lebih lama dari seharusnya? Sekarang, Gi, hutang itu jatuh ke kamu, bisik nenek sambil menatapku penuh rasa bersalah. Makhluk itu nggak pernah lupa. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang terbuka sendiri. Engselnya berderit panjang, memekakan telinga di tengah sunyinya malam.
Angin dingin menerobos masuk, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini di dalam rumah. Pelan, diseret, mendekat. Lampu yang tadinya mati tiba-tiba menyala redup. Dalam cahaya kekuningan itu, aku melihat sosoknya berdiri di ujung lorong. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya kurus. Tulangnya menonjol di balik kulit pucat yang terlihat seperti kain basah. Lehernya terlalu panjang, dan kepalanya sedikit miring. Seolah menopang beban yang berat. Wajahnya, wajah nenek. Tapi matanya hitam legam. Senyumnya terlalu lebar, sampai kulit di sudut bibirnya robek dan menghitam. Nenekmu sudah lelah. Raka, katanya dengan suara yang bercampur-campur. Kadang suara nenek, kadang suara laki-laki tua. Kadang seperti bisikan banyak orang sekaligus. Sekarang, giliranmu. Tubuhku gemetar hebat. Aku mundur, punggungku membentur dinding. Otakku berteriak untuk lari, tapi kakiku sama sekali tidak mau bergerak. Nenek tiba-tiba menarik tanganku. Sekarang, teriaknya dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana. Keluar, lari ke jalan utama. Jangan lihat ke belakang. Sosok itu menoleh ke arah nenek. Senyumnya menghilang. Wajahnya mengeras, matanya menyempit. Pengkhianat. Disease-nya. Aku gak sempat berpikir. Aku langsung berlari keluar kamar, menerobos lorong, keluar lewat pintu depan. Udara malam menyambutku dengan dingin menusuk. Aku berlari sekuat tenaga, tanpa peduli kakiku terantuk batu atau akar pohon. Di belakangku terdengar jeritan. Jeritan neneki. Jeritan yang berubah menjadi tawa panjang yang mengerikan. Aku jatuh tersungkur di tanah dekat jalan desa. Nafasku habis. Tubuhku gemetar tak terkendali. Perlahan, suara dari rumah nenek menghilang. Digantikan sunyi yang menakutkan. Beberapa warga datang setelah mendengar keributan. Wajah mereka pucat saat melihat kondisi rumah nenek. Nenek ditemukan sudah meninggal di kasurnya. Tubuhnya kering, seperti sudah lama tidak bernyawa. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Seolah hidupnya dihisap sampai habis. Aku dibawa pulang ke kota keesokan harinya. Polisi bilang nenek meninggal karena sakit. Warga desa memilih diam. Tidak ada yang mau membahas apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kupikir semuanya sudah selesai. Kusalah. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mulai merasa aneh. Tubuhku sering lemas tanpa sebab. Rambutku mulai beruban di usia yang seharusnya belum. Dan yang paling mengerikan, setiap aku bercermin terlalu lama, aku melihat bayangan di belakangku. Sosok tinggi kurus itu. Tersenyum. Sekarang aku paham satu hal yang nenek coba lindungi selama ini. Siluman pencari keabadian tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya memindahkan hutangnya. Dan cepat atau lambat, dia akan datang lagi, menagih sisa umur yang bukan miliknya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.